Pernahkah kamu merasa lelah karena gagal berkali-kali? Aku tahu rasanya. Aku pernah duduk di kamar kos yang gelap, menatap langit-langit sambil bertanya, kenapa hidupku seberat ini? Bayangkan, 17 kali interview dan semuanya gagal. Setiap email penolakan terasa seperti pisau yang menusuk harga diriku. Aku hampir menyerah, hampir percaya bahwa mimpi hanya untuk orang lain, bukan untukku. Tapi aku bertahan. Aku mencoba lagi, dan di kesempatan ke-18, hidupku berubah. Dari seorang pengangguran, kini aku memimpin 170 karyawan. Dengarkan ceritaku sampai akhir, karena mungkin inilah jawaban untukmu yang sedang berjuang. Namaku Andi, seorang pemuda yang baru saja lulus kuliah dengan penuh semangat. Aku percaya gelar sarjana akan membawaku ke kehidupan yang lebih baik. Setiap hari aku membayangkan bekerja di kantor megah, mengenakan kemeja rapi, dan membuat kedua orang tuaku bangga. Interview pertamaku kujalani dengan persiapan matang, mengenakan kemeja terbaik, memoles CV agar sempurna. Aku keluar ruangan dengan hati berdebar penuh harapan. Namun, seminggu kemudian, sebuah email datang dengan kata-kata yang menghancurkan. Maaf, Anda belum memenuhi kualifikasi kami. Dadaku terasa sesak. Dunia seakan runtuh. Aku tidak menyangka penolakan pertama ini akan menjadi awal dari perjalanan panjang penuh luka. Aku mencoba menghibur diri dengan berkata, ini baru permulaan, masih banyak peluang. Namun, keyakinan itu tak bertahan lama. Penolakan kedua datang, lalu ketiga, hingga akhirnya aku mengalami 17 kali kegagalan. Setiap penolakan seperti jarum yang menusuk harga diriku. Aku mulai merasa bodoh, merasa hidupku tak berarti. Ada malam di mana aku duduk di tepi kasur, menatap CV yang sudah lusuh, sambil menangis diam-diam. Pernah, setelah wawancara ke-10, aku berjalan pulang melewati trotoar ramai. Orang-orang tampak sibuk dengan kehidupan mereka, sementara aku merasa tersisih. Dalam hati aku bertanya lirih, kenapa bukan aku? Aku seperti pecundang yang kehilangan arah. Telepon dari ibuku seringkali menjadi pukulan terberat. Dengan suara lembut, ia bertanya, "Nak, kapan mulai kerja? Ibu selalu doakan kamu ya." Aku hanya bisa menjawab dengan kalimat pendek, menahan tangis agar tak terdengar. Aku tak sanggup mengatakan bahwa anak yang mereka banggakan ini sedang gagal berkali-kali. Malam-malamku di kamar kos terasa panjang dan sepi. Dinding kamar seakan menatapku dengan tatapan sinis, seakan ikut menghakimi. Aku hanya bisa berbaring sambil berdoa, "Tuhan, kalau ini ujian, tolong beri aku kekuatan." Saat itu, aku benar-benar berada di titik terendah. Namun entah mengapa, di tengah keputusasaan, masih ada api kecil yang membuatku ingin terus bertahan. Hari-hari terasa semakin berat. Penolakan demi penolakan membuatku kehilangan rasa percaya diri. Aku mulai membandingkan diriku dengan teman-teman yang sudah memamerkan foto seragam kantor di media sosial. Aku iri, bukan karena mereka sukses, tetapi karena aku masih terjebak dalam lingkaran gagal. Malam-malamku hanya ditemani CV lusuh dan notifikasi email yang selalu berakhir dengan kata, "Mohon maaf, Anda belum lolos." Di saat orang lain tertawa merayakan gaji pertama, aku sibuk memikirkan cara membayar kos. Aku bahkan pernah menahan lapar, hanya demi menghemat sisa uang. Rasa putus asa begitu nyata, seperti bayangan gelap yang terus menghantuiku tanpa henti. Tekanan mental semakin menjadi ketika orang tuaku menelepon. Ibu dengan suara lembut bertanya, "Nak, bagaimana kerjaannya?" Aku tak sanggup menjawab jujur. Air mata menetes tanpa izin, namun suaraku harus terdengar tegar.
Aku berkata singkat, "Doakan saja, Bu." Setelah telepon ditutup, aku menangis keras. Di dalam kamar kos sempit, aku merasakan kesepian yang menusuk. Tidak ada yang tahu betapa lelahnya aku mencoba. Aku sempat berpikir, apa gunanya kuliah kalau akhirnya begini? Tapi dalam hatiku, ada suara kecil yang berkata, "Bertahan, ini belum selesai." Suara itu menjadi satu-satunya alasan aku bangun setiap pagi dan mencoba lagi. Aku mulai merasa hidup ini tidak adil. Bagaimana bisa aku gagal 17 kali? Apakah Tuhan tidak mendengar doaku? Aku berusaha melamar ke perusahaan kecil, menengah, bahkan yang gajinya jauh di bawah standar. Namun hasilnya tetap sama, penolakan. Dalam diam, aku menyalahkan diriku sendiri. Aku merasa bodoh, tak berguna, bahkan sempat berpikir untuk menyerah. Namun, di titik terendah itu, aku membaca sebuah kalimat di media sosial. Kesuksesan bukan milik orang yang selalu benar, tapi milik mereka yang tidak pernah menyerah. Kata-kata itu menyalakan kembali api kecil dalam diriku. Aku mulai percaya, mungkin aku hanya perlu satu kesempatan untuk mengubah segalanya. Kalimat itu menjadi titik balikku. Aku sadar, gagal bukan berarti akhir. Aku mengubah cara berpikir. Aku mulai menonton video pengembangan diri, membaca buku tentang mindset sukses, dan mengikuti webinar gratis tentang dunia kerja. Aku mencatat setiap pelajaran, bagaimana menghadapi interview, bagaimana menjawab pertanyaan jebakan, hingga bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri. Setiap malam aku memandang cermin dan berkata pada diriku sendiri, "Kamu bukan gagal, kamu sedang belajar." Meski sakit karena 17 kali ditolak, aku mulai melihat kegagalan itu sebagai guru. Aku berjanji, jika kesempatan datang lagi, aku akan memberikan segalanya tanpa ragu. Aku membuat strategi baru. Jika sebelumnya aku hanya mempersiapkan jawaban, kali ini aku mempersiapkan mental. Aku belajar berbicara dengan jujur, tidak menghafal jawaban, tapi mengalir dari hati. Aku juga memperbaiki penampilan, bukan untuk terlihat mewah, tapi agar terlihat percaya diri. Aku sadar, perusahaan tidak hanya mencari orang pintar, tetapi orang yang punya semangat dan integritas. Di tengah persiapan itu, sebuah email masuk. "Kami mengundang Anda untuk interview." Aku menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Ini adalah kesempatan ke-18. Aku berbisik, "Tuhan, jika ini jalannya, izinkan aku membuktikan diriku." Hatiku berdebar, tapi aku siap berjuang. Malam sebelum interview, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di atas kasur, memandangi setelan kemeja putih yang sudah kusetrika rapi. Di kepalaku, semua kenangan pahit terputar. 17 kali gagal, 17 kali menangis, 17 kali ingin menyerah. Namun kali ini berbeda. Aku tidak hanya membawa CV, aku membawa semangat yang sudah teruji. Aku berkata dalam hati, jika aku gagal lagi, setidaknya aku gagal dengan cara yang lebih baik. Aku menutup mata dan berdoa, memohon kekuatan. Aku percaya, setiap air mata yang jatuh adalah bahan bakar untuk membuatku berlari lebih kencang menuju impian. Hari itu datang. Aku melangkah masuk ke gedung perusahaan kecil dengan jantung berdebar kencang. Tapi entah mengapa, aku merasa lebih tenang dibandingkan 17 interview sebelumnya. Saat duduk di ruang tunggu, aku menarik napas panjang dan tersenyum pada diriku sendiri. Ketika HR memanggil namaku, aku melangkah mantap. Aku melihat mata pewawancara dan berkata dengan suara penuh keyakinan. Tidak ada jawaban hafalan, tidak ada kata-kata manis yang dipaksakan. Semua mengalir dari hati.
Ketika ditanya, "Kenapa kami harus memilih Anda?" Aku menjawab, "Karena saya bukan orang yang mudah menyerah. 17 kali gagal tidak membuat saya berhenti." Kalimat itu membuat HR menatapku lekat-lekat. Aku melanjutkan, "Saya belajar dari setiap kegagalan. Setiap kali saya jatuh, saya bangkit lebih kuat. Jika saya bisa bertahan sejauh ini, itu artinya saya tidak akan menyerah di sini." Suasana ruang wawancara menjadi hening. Aku bisa merasakan bahwa kali ini berbeda. Aku tidak sedang menjual diriku. Aku sedang menunjukkan siapa aku sebenarnya. Seseorang yang tidak menyerah meskipun dunia terus menolaknya. Wawancara itu berjalan mengalir. Untuk pertama kalinya, aku keluar ruangan tanpa penyesalan. Aku sudah memberikan yang terbaik. Dan aku tahu, inilah titik balik hidupku. Beberapa hari kemudian, ponselku berdering. Sebuah email masuk. Aku membuka dengan tangan gemetar, dan kata pertama yang kulihat adalah, "Selamat, Anda diterima." Air mataku tumpah seketika. Aku menutup wajah dengan kedua tangan sambil tersenyum dalam tangis. Ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini tentang perjalanan panjang yang penuh luka, air mata, dan doa yang akhirnya terjawab. Aku memeluk diri sendiri dan berkata, "Terima kasih sudah bertahan, Andi." Hari itu, aku belajar satu hal penting. Keberhasilan hanya datang kepada mereka yang berani melewati badai, bukan yang menyerah di tengah jalan. Hari pertamaku bekerja terasa seperti mimpi. Aku datang lebih awal, duduk di meja kecil dengan rasa syukur yang tak terhingga. Aku bekerja keras. Bahkan lebih keras dari siapapun. Setiap tugasku jalani dengan hati, karena aku tahu bagaimana rasanya kehilangan kesempatan. Aku selalu berkata dalam hati, "Jangan sia-siakan ini." Waktu berjalan cepat. Dari pegawai biasa, aku naik menjadi supervisor, lalu manajer. Semua berkat dedikasi dan rasa lapar untuk terus belajar. Aku mulai dikenal sebagai orang yang tahan banting. Saat orang lain mengeluh, aku mengingat kembali masa ketika aku hanya bisa berdoa untuk satu peluang. Setelah beberapa tahun, aku merasa siap untuk melangkah lebih jauh. Aku mengumpulkan tabungan, mempelajari bisnis, dan memberanikan diri membangun perusahaan sendiri. Awalnya, hanya aku dan satu orang karyawan. Kami bekerja di ruang kecil, dengan meja seadanya. Namun, aku percaya bahwa kesuksesan besar selalu lahir dari langkah kecil yang dijalani dengan sepenuh hati. Aku membangun perusahaan ini bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi untuk memberi kesempatan kepada orang lain. Kesempatan yang dulu hampir tidak kudapatkan. Setiap kali merekrut karyawan baru, aku selalu ingat masa-masa ketika aku dipandang sebelah mata. Tahun demi tahun berlalu, dan perusahaan kecilku tumbuh pesat. Dari 2 orang, kini kami memiliki 170 karyawan. Setiap kali aku berdiri di depan mereka, aku selalu berkata, "Jangan takut gagal. Lihat aku, gagal 17 kali bukan akhir, tapi awal cerita yang lebih indah." Aku ingin mereka tahu bahwa kegagalan bukan musuh, melainkan guru terbaik. Kini, setiap kali aku pulang kampung dan melihat ibu tersenyum bangga, aku tahu semua perjuangan itu tidak sia-sia. Air mata yang dulu jatuh telah menjadi mata air kesuksesan yang mengalir deras hari ini. Terima kasih, Tuhan, sudah memberi arti di balik luka.